Jadi istilahnya buat beli tas branded itu mampu, tapi buat kursus seputar kesejahteraan batin ataupun healing itu selalu belum ada dananya, ya kan? You're listening KunciHidup.com, where you'll find the keys to life. Tidak ada masyarakat yang mendorong individunya untuk menjadi bijaksana. Hal ini karena hal tersebut bertentangan dengan kepentingan para elit atau penguasa, ya kan? Jadi kebijaksanaan dan juga kecerdasan itu akan memberdayakan masyarakat untuk menolak eksploitasi misalnya, atau menghindari dari yang namanya penaklukan alias nggak mau lagi diperbudak. Kemudian juga akan melepaskan diri dari paksaan norma-norma masyarakat yang mungkin dianggapnya itu tidak masuk akal. Nah, individu yang bijaksana biasanya itu akan memancarkan sebuah aroma pemberontakan alias rebel seperti you know who. Dan juga dia akan selalu mendambakan yang namanya kebebasan. Karena kebijaksanaan dan juga kebebasan itu kan pada dasarnya itu saling terkait dan juga tidak bisa dipisahkan. Nah, struktur masyarakat itu tumbuh subur jika populasinya mematuhi norma dan juga harapan yang ada, alias mudah diatur, say. Dan dalam masyarakat modern seperti masyarakat yang kita miliki saat ini, itu kan fokusnya selalu pada penampilan fisik, apapun perwujudannya, dan juga penampakannya secara eksternal. Nah, obsesi ini didorong oleh industri besar yang akan mempromosikan kecantikan misalnya, model, dan juga gaya yang ekstravagansa lainnya. Namun, memelihara kesehatan batin atau juga mendorong untuk pertumbuhan pribadi seringkali dikesampingkan. Jadi istilahnya buat beli tas branded itu mampu, tapi buat kursus seputar kesejahteraan batin ataupun healing itu selalu belum ada dananya, ya kan? Nah, kemudian prioritas penampilan luar dibandingkan dengan kesejahteraan yang di dalam itu mencerminkan nilai-nilai dan juga dinamika dalam masyarakat kita. Sangatlah penting untuk menyadari bahwa manusia itu kan bukan sekedar dari daging dan tulang aja ya, atau tubuh fisik aja. Melainkan juga makhluk spiritual yang tersusun dari energi ilahi. Intinya, kita itu memiliki beberapa lapis tubuh lainnya yang tidak bisa kita cerna dengan menggunakan panca indera kita. Nah, esensi ilahi dalam diri kita ini berfungsi sebagai pengingat bahwa kita itu adalah sebuah wadah atau kesadaran dari energi cinta, kasih sayang, dan juga potensi lainnya yang tidak terbatas. Jadi, dengan hanya mengandalkan pada keadaan eksternal atau sesuatu untuk validasi seperti kebahagiaan atau keselamatan, kesejahteraan, itu akan menempatkan kesejahteraan kita di tangan faktor-faktor yang ada di luar dari kendali kita, ya kan? Nah, ketergantungan eksternal dapat menyebabkan ketidakpuasan dan juga kecemasan yang kronis, karena hal ini bukan merupakan sumber kebahagiaan dan juga kepuasan yang lama atau langgeng kayak gitu. Karena ya itu tadi, bukan dari jiwa otentik kita. Nah, dalam berbagai tradisi, di dalam misalnya tradisi agama atau spiritual, mereka itu selalu menekankan pentingnya untuk menemukan kebahagiaan, kedamaian, dan kepuasan dalam diri kita sendiri. Di dalam Alkitab misalnya, dia itu mengajarkan bahwa roh ilahi itu bersemayam di dalam setiap individu. Dan dia juga menekankan bahwa hubungan rohani yang sejati dapat ditemukan dalam hati dan jiwa seseorang. Jadi maksudku di sini itu adalah dengan memelihara jiwa kita, itu adalah bagian dari integral dari perawatan diri dan juga kesejahteraan. Sama seperti kita mendedikasikan waktu dan juga sumber daya untuk meningkatkan penampilan fisik kita juga harus berinvestasi pada diri kita sendiri. Misalnya setiap seminggu sekali aku nyalon, terus ada hari lainnya buat spa atau pijat, atau biaya buat beli baju baru, makeup, dan lain-lain ya. Nah, intinya segala sesuatu buat penampilan fisik kita, apakah sudah sama dengan apa yang kita keluarkan buat kebutuhan jiwa kita. Nah, perjalanan batin ini adalah sebuah jalan menuju penemuan diri dan juga pertumbuhan pribadi dan juga kepuasan yang bersifat sejati. Hal ini bukanlah sebuah upaya yang bersifat egois, melainkan perjalanan untuk memahami pikiran dan emosi serta perilaku kita dengan lebih baik, yang pada gilirannya itu akan menghasilkan hubungan yang lebih sehat dan juga kehidupan yang lebih memuaskan, alias mulai keluar dari neraka dunia. Nah, pemerintah dan juga pihak berwenang, mungkin aku nggak usah keras-keras kali, atau mereka yang memiliki kekuatan untuk mengontrol umat banyak kayak gitu kan, biasanya mereka itu akan merasa khawatir jika ada individu yang mulai menggali jiwa sejati mereka. Karena hal ini dapat mengarahkan pada penemuan jati diri
dan juga pertumbuhan pribadi. Ketika masyarakat menjadi lebih sadar diri dan juga mandiri, mereka mungkin akan mulai mempertanyakan otoritas atau keabsahan pemerintah itu sendiri. Jadi, pihak berwenang itu biasanya khawatir bahwa eksplorasi internal dapat menyebabkan perbedaan pendapat atau bahkan pemberontakan sehingga mengancam kendali atau kontrol mereka gitu. Jadi kita nggak bisa dipaksa untuk ini bayar itu ya kan. Nah, kemudian memprioritaskan diri itu adalah pilihan pribadi yang didorong oleh keinginan akan keaslian atau otentik, tujuan dan kebahagiaan sejati. Meskipun pencapaian dan juga kepemilikan eksternal juga dapat mendatangkan kegembiraan, tapi biasanya kan bersifat sementara aja gitu ya, alias ya gitu-gitu aja, nggak bakalan, nggak puasnya nggak lama. Misalnya punya mobil mewah atau barang mewah misalnya, atau mungkin jabatan atau status, atau bahkan misalnya banyak follower-nya gitu kan, walaupun mungkin ada beberapa yang beli gitu kan. Tapi ya mungkin kita bisa bahagia, bisa senang, tapi sementara aja. Karena kepuasan yang abadi itu kan biasanya datang dari keselarasan dengan kode otentik kita atau hasrat dan juga tujuan batin kita. Jadi dengan memelihara jiwa kita, hal itu akan memberikan ketahanan dalam menghadapi tantangan hidup, alias nggak pengen bundir lagi. Karena inti batin kita itu akan tetap kokoh dan juga membumi apapun yang terjadi di sekitar kita gitu guys. Nah, aku pernah share seputar hal ini dalam sesi proses aktivasi Kundalini. Intinya, kita ke bumi itu kan memiliki tujuan masing-masing yang bukan apa yang kita pikirkan saat ini. It's not all of that, guys. It's not you. Whatever it is you think you want, needs, is not yours. And for sure, somebody else. Makanya, kita akan berusaha setengah mati buat memanifestasikannya, tetapi apapun cara yang dilakukan itu biasanya tetap nggak ada perubahan. Nah, di MMM itu ada satu PDF yang berjudul Cara Mengenali Diri Sendiri, di mana pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana itu akan membantu kita untuk menemukan apa saja kode otentik kita dan siapa diri kita yang sebenarnya versi otentik, bukan versi brainwash atau ngikut-ngikut aja. Nah, kemudian di MMM 2.0 atau versi upgrade, itu akan ada modul khusus dengan audio khusus yang akan membantu teman-teman untuk berada di hypnagogic state dan kemudian bisa mengakses pikiran bawah sadar, dan di sana kita akan menanyakan apa saja sih kode otentik kita, apa saja blok-blok kita, bagaimana cara unblock-nya, dan lain-lain. Jadi, merawat jiwa kita itu adalah sebuah tindakan yang bisa disebut sebagai self-love atau mencintai diri kita sendiri dan jalan menuju keharmonisan dan juga kesejahteraan yang lebih besar di dalam hidup kita. Silahkan apapun caranya mulai melakukan self-love. Jadi, self-love yang sebenarnya itu nggak ada hubungannya sama nyalon atau that is self-care, guys. Tapi self-love yang sebenarnya itu adalah menuju ke jiwa sejati kita atau diri kita yang otentik. Dan seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.